Pengertian kritik. Kritik merupakan suatu ungkapan atau tanggapan atau penilaian mengenai baik atau buruknya suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Kritik yang diberikan didasarkan atas analisis yang mendalam. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, lukis, buku, maupun film. Pengertian esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dinilainya. Fokus dari esai mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak selalu terhadap karya. Struktur kritik dan esai. Struktur kritik terdiri dari evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Sedangkan struktur esai terdiri dari pendahuluan, bagian isi, dan penutup atau kesimpulan. Kaidah kebahasaan. Kaidah esai yang pertama ada baku, kedua logis, ketiga ringkas, yang keempat runtut, dan yang kelima denotatif. Kaidah kritik yang pertama kalimat kompleks, yang kedua konjungsi, yang ketiga kata rujukan, dan yang keempat adalah pilihan kata. Perbandingan kritik dan esai. Berdasarkan pengetahuan yang disajikan, kritik yang pertama objek kajiannya adalah karya. Kedua, ada deskripsi karya. Bila berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis karya atau novel. Tiga, menyajikan data objektif. Selanjutnya esai. Yang pertama, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Dua, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Tiga, tidak selalu membutuhkan data. Berdasarkan pandangan penulisnya, kritik yang pertama penilaian secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Yang kedua, menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Dan yang ketiga, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Esai yang pertama kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis. Yang kedua, objek kajian pada hal yang menarik menurut penulisnya, namun tetap diulas secara utuh. Dan yang terakhir, jarang atau tidak pernah mencantumkan kajian teori. Kuset, film ada palanya. Lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong. Saya sumpahin kamu, biar botak. Nama setan kredit. Setan kredit? Debt kolektor. Apa gue bilang? Utang bukan dilunasin, malah dipiara. Emang tuh utang kalau gede mau lu sekolahin? Ah, dasar monyet bau, kadal pitit, muka gepeng, kecoa buting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus, kirik. Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1. Penonton Indonesia tengah diajak bernostalgia dengan film yang berjudul Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 yang ditayangkan 2016 silam, yang merupakan remake dari film Legend Indonesia. Film ini menghadirkan Dono, Kasino, dan Indro dengan wajah-wajah baru. Film ini tercatat juga meraih 2 rekor musim rekor Indonesia Muri, yakni sebagai film dengan perolehan penonton terbanyak dalam sehari dengan total 556.000 penonton, dan rekor kedua sebagai yang tercepat memperoleh 3 juta penonton. Film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 ini mengadaptasi 2 film terdahulu Warkop DKI, yaitu EQ Jongkok dan Setan Kredit. Pada film remake-nya ini, para anggota Warkop diperankan oleh aktor-aktor besar Indonesia. Abimana Arya Satya memerankan sebagai Dono, Vino G. Bastian memerankan sebagai Kasino, dan Tora Sudiro memerankan sebagai Indro. Uniknya pada film ini juga menghadirkan Indro yang asli sebagai salah satu pemerannya. Para pemeran film tersebut juga sangat sungguh-sungguh. Misalnya, akting Abimana sebagai Dono yang memakai gigi palsu dan berperut buncit, yang berhasil membangkitkan kembali karakter Dono dari film ini. Vino G. Bastian dan Tora Sudiro yang menyamakan nada suaranya dengan tokoh yang diperankan. Hasil dari akting para aktor dan aktris di dalamnya yang maksimal terlihat dari jumlah penonton yang banyak. Dengan diperankan oleh aktor-aktor tadi, mereka tidak hanya berusaha menghidupkan karakter-karakter para anggota Warkop tadi, namun juga memberikan ciri khas pribadi mereka. Hal ini yang membuat film komedi ini selain bernuansa nostalgia, namun tetap bisa terasa segar.